Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai madrasah Baitul pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalam asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beribadah dan meraih pahala sebanyak-banyaknya di muka bumi ini. Dan sholawat dan salam tak lupa kita selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita adalah umat yang insya Allah mendapatkan syafaat beliau di yaumul kiamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ustaz saya di Taklayawan dan Ustazah Ida Nurul yang selaku founder Manipul Umroh. Yang kami hormati Ustazah Ani Agustinus selaku narasumber kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah sudah bergabung di tengah-tengah kita. Dan yang kami banggakan majelis Madrasah Baitullah pada pagi hari ini. Alhamdulillah tak terasa Madrasah Baitullah sudah menginjak seri ke-70. Nah, insya Allah kita akan terus berusaha untuk meningkatkan layanan-layanan kami ya terkait edukasi kepada masyarakat luas. Semoga masyarakat luas dan teman-teman bisa menerima kami semua. Alhamdulillah, insya Allah di hari ini, di pagi hari ini, insya Allah akan dibersamai langsung oleh Ustazah Ani Astutini yang akan menyampaikan materi terkait adab, ya, akhlak dan adab selama kita di tanah suci. Nah, bagi Bapak Ibu yang uh, sudah ada agenda ke tanah suci, ini akan menjadi bekal untuk Bapak Ibu semua saat di tanah suci, ya. Saat di tanah suci adabnya seperti apa, akhlak kita itu harus seperti apa gitu ya ketika di tanah suci. Dan uh, nanti insya Allah akan dibersamai langsung oleh Ustazah Ani Asbud. Kita sapa dulu beliau. Bismillah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar, Oke. Mas? Ya, jelas Ustazah. Ya, baik. Oke. Baik. Kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya haturkan kepada Ustazah Ani ini untuk menyampaikan materinya. Kepada beliau kami persilahkan. Ya, baik. Sebelumnya mohon untuk host untuk menampilkan materi saya yang kita tadi sudah minta tolong ke host di Wonderful Umroh. Ya. Oke, siap Ustazah. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah memberikan kesempatan kepada kita dimampukannya ya pagi hari ini kita untuk melaksanakan ibadah sholat malam, kemudian dilanjutkan dengan sholat subuh, dilanjutkan dengan tilawah, dilanjutkan dengan aktivitas-aktivitas ibadah. Ini adalah sebuah kesempatan yang tidak semua saudara-saudara seiman kita mendapatkan kesempatan. Dan kemudian kita lanjutkan dengan duduk di majelis. Maka bersyukurlah ketika Allah memberikan kesempatan itu kepada kita dan insya Allah akan dicatat sebagai amal soleh kita, ya. Dan ini juga merupakan sebuah ilmu untuk kita semua, untuk saya terutamanya sebagai pemateri, bahwasanya
ada banyak hal-hal yang harus kita persiapkan sebelum kita berangkat ke tanah suci, siapapun kita, ya, siapapun kita, karena al-insanu makhlul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kalau tidak diingatkan, kadang-kadang tidak ingat. Kalau tidak ditegur, kadang-kadang dia tidak menyadari. Nah, maka tolabul ini adalah salah satu sarana kita untuk kita dapat memaknai ya ibadah yang akan kita lakukan di tanah suci ya. Kalaupun kita belum berangkat ke sana, ketika sudah banyak sekali hal-hal yang mendekatkan kita, berbau-bau tanah suci ya, keinginan kita untuk datang ke sana itu kuat, pasti Allah akan ijabahi. Karena sudah banyak sekali kisah-kisah saudara-saudara kita yang banyak sekali mereka menceritakan kepada kita tentang kemudahan mereka untuk berangkat ke tanah suci meskipun dengan 0 rupiah gitu ya. Nah, maka kesempatan hari ini adalah kesempatan kita untuk bertolabul ilmi sebelum kita bertolak ke tanah suci. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita senantiasa beritibak pada beliau, begitupun dalam pelaksanaan ibadah yang ada di tanah suci. Semua kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Maka dalam sebuah hadis, pada saat Haji Wada, Rasulullah mengatakan, contohlah apa yang aku lakukan. Karena yang aku takutkan adalah, ini adalah haji terakhir. Nah, disitulah kemudian sebagian besar sahabat yang hadir merasa bersedih hati, karena mereka merasa bahwasanya ini adalah pertanda perpisahan mereka dengan Rasulullah SAW. Nah, kita umat Islam yang sudah dicontohkan dengan ritual-ritual pelaksanaan umrah dan haji, maka kita sebaiknya kita beritiba kepada Rasulullah dan seharusnya karena Rasulullah sudah mencontohkan bagaimana tata cara umrah dan nah hari ini insya Allah kita akan belajar bersama tentang adat dan akhlak di tanah. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati dan Ya, terutama adalah Ustaz Yadi dan Ustazah Ida yang pakem telah burung kuwi. ya Tidak. yang telah menghadirkan acara di pagi hari ini untuk kita nikmati bersama. Semoga menjadi amal soleh ya untuk Ustadz Cahyadi dan juga untuk segenap tim Wonderful Umroh ya. Baik, untuk slide pertama kita akan melihat bersama tentang kenapa sih kok kita itu harus berakhlak dan beradab di tanah suci ya. Yang pertama yang harus kita ingat adalah poin di mana kita semua itu adalah tamu Allah. Jamaah haji dan umrah adalah tamu Allah. Kenapa disebut tamu Allah? Karena mereka itu mengumpulkan harta, mereka itu menabung, mereka itu menyisihkan waktu, kemudian mereka itu melakukan perjalanan yang sangat jauh, ini tidak lain atau tidak lain dan tidak bukan semata-mata karena mereka ingin hadir ke tanah suci, yaitu tanah haram, tanah kota Makkah, di mana disitulah pusat peribadatan umat Islam seluruh dunia sejak masa Nabi Ibrahim sampai sekarang. Maka kita lihat dalam sebuah hadis, salah satu kutipannya adalah Al-Hujjaju wal Umaru wahdullah da'ahum fa'ajabuhu ta'aluhu fa'atahu. Yang artinya adalah para jamaah haji dan umrah itu adalah tamu Allah. Allah memanggil mereka. Maka mereka pun memenuhi panggilan tersebut. Mereka meminta kepadanya dan ia berikan kepada mereka. Artinya Allah menjamin bahwasanya para jamaah haji dan umrah itu adalah tamu Allah. Allah memanggil mereka. Ya karena yang datang ke sana itu tidak hanya orang-orang kaya, ada banyak orang kaya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk berangkat ke sana. Ada banyak orang yang mempunyai aset-aset yang tidak bisa mereka tukar dan kemudian untuk mereka belikan tiket. Banyak sekali saudara-saudara kita yang masih sayang dengan tanah-tanah pekarangan mereka yang luas, sementara mereka tidak memikirkan bahwasanya mereka itu adalah tamu Allah jika mereka menginginkan mereka itu berangkat ke tanah suci itu. Dan ini banyak sekali dialami oleh sekitar kami ya, sekitar kami tinggal. Banyak orang tua yang mereka sayang untuk menjual tanah-tanah mereka dengan alasan tanah itu untuk anak keturunan mereka. Mereka lupa bahwasanya berangkat ke tanah suci, baik itu ibadah haji maupun ibadah umrah, maka ada jaminan dari Allah bahwasanya apa yang mereka minta di sana maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus ingat bahwasanya ada beberapa doa yang bisa dikabulkan oleh Allah. Di antaranya salah satunya adalah
berkenaan dengan tempatnya. Kalau kita di tanah air berkenaan dengan waktunya, maka kita cari waktu-waktu mustajab untuk kita berdoa. Tapi ada sebuah jaminan bahwasanya ketika kita berdoa di tanah suci, maka apa yang mereka minta maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kesempatan yang luar biasa yang tidak semua orang itu dapat memanfaatkan dengan maksimal. Maka kita banyak lihat bahwasanya ada banyak saudara-saudara kita yang ketika berangkat haji ataupun umroh, terutamanya haji ya, itu banyak sekali mereka menitipkan doa supaya kita mendoakan mereka di sana karena tempatnya sangat mustajab, ya. Nah, maka ini adalah sebuah keistimewaan yang harus kita sadari. Kemudian, ketika kita menjadi tamu Allah, maka apa yang harus kita lakukan kepada tamu-tamu Allah yang lain? Kita berangkat ke sana sebagai tamu Allah. Kita hadir di tanah haram sebagai tamu Allah. Maka semua yang hadir di sana adalah tamu Allah. Nah, dalam sebuah hadis disebutkan, apabila kamu beriman kepada Allah, maka muliakanlah. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah. Apabila kamu memang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tamu. Nah, maka perlakuan sikap kita, adab kita di tanah suci harus kita jaga. Sebagaimana kita di tanah air ketika kita bertamu di rumah saudara kita, maka tentu kita akan mengetuk pintu dengan baik, kita akan duduk sudah dipersilahkan, kita akan makan minum ketika kita sudah dipersilahkan, kita akan mengambil makanan yang paling dekat, adab akan kita jaga. Bahkan berkali-kali pun kita akan briefing kepada anak-anak ketika kita mau silaturahim. Nah, apalagi ketika kita bertamu di tanah suci, maka kita harus paham semua yang hadir itu adalah tamu Allah. Maka perlakukan diri kita sebagai tamu Allah di tempat tuannya dengan baik. Kita harus bersikap beradab dengan baik. Kita melihat tamu-tamu Allah yang datang, saudara-saudara kita dari seluruh tanah air, kita perlakukan dengan baik. Karena ketika kita memperlakukan mereka dengan baik, maka ada banyak kemudahan yang akan kita dapatkan, ya. Dan jangan sampai kita di sana itu egois, ya. Maka mungkin memang sih ya ada beberapa umroh yang menyediakan keutamaan atau berumroh dengan privat, berhaji dengan privat gitu ya. Nah, mungkin kalau berhaji dengan privat karena memang menunggunya bertahun-tahun, maka ketika mereka mempunyai harta, ya sekitar satu orang sekitar 300 juta, maka bismillah mereka berangkat ya, minimal 300 juta. Tapi bagi orang yang akan melaksanakan umroh, mereka tidak harus menunggu bertahun-tahun. Kalau mereka sudah punya keinginan untuk berangkat, maka berangkatlah ya. Dan kemudian kita akan merasakan keistimewaan itu. Apalagi kita lihat perlakuan dari penduduk asli kota Makkah dan Madinah terhadap orang-orang yang sedang safar. Karena semua jamaah haji itu adalah safar. Mereka melakukan perjalanan jauh gitu ya. Mereka mengorbankan harta yang tidak sedikit. Nah, ada sebagian dari mereka yang memilih untuk privat. Privat itu mungkin memilih hotelnya yang bagus, memilih fasilitasnya yang bagus. Itu sama saja di mata Allah. Ya, di mata Allah itu sama saja karena semuanya adalah tamu Allah dan pasti Allah akan berikan pelayanan yang baik kepada tamu-tamu Allah dan kita pun akan memperlakukan tanah haram dengan baik. Kita tidak akan melakukan kezaliman, ya. Dan kemudian kita harus ketahui bersama jamaah Wonderful Umroh bahwasanya hakikat dari akhlak atau adab di tanah suci ini sangat berkaitan erat dengan posisi kita sebagai seorang makhluk Allah, ya. Sebagaimana dicontohkan oleh Aisyah ketika Aisyah itu ditanya, bagaimana akhlak Rasulullah? Aisyah menjawab, karena khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah itu adalah seperti Quran, ya. Kemudian ada sebuah hadis disebutkan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Ini artinya salah ya. Artinya kalau sesungguhnya aku diutus untuk memuliakan akhlak yang sempurna ya, akhlak yang mulia. Tetapi ini ada sebuah ayat dalam surah Al-Qalam ya, ayat 4, karena wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh-sungguh engkau berbudi pekerti yang agung. Nah, Rasulullah itu adalah contoh kita semua. Kita beritiba kepada beliau bahwasanya Rasulullah mencontohkan bagaimana sikap seorang muslim, sikap seorang mukmin ketika mereka ada di tanah haram. Ya, mereka akan menjaga adab-adab yang baik, mereka akan apa namanya memuliakan saudara-saudara yang lain gitu ya. Karena sesungguhnya apa saja yang kita lakukan di tanah suci
suci, baik itu ketika kita sudah mengambil niat mikot, ikhram, niat untuk ikhram, ataupun ketika kita sudah tahallul, maka semuanya itu adalah cerminan. Cerminan dari bagaimana kita mau maknai ibadah yang kita lakukan. Cerminannya adalah pada mana? Pada akhlak. Karena sesungguhnya sebagian besar Al-Quran diturunkan itu contoh bagaimana kita harus melakukan akhlak atau melakukan ibadah ataupun melakukan apapun dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, dalam sebuah ayat Al-Quran disebutkan dalam surah Al-Hajj ya, Bapak Ibu bisa buka di rumah di ayat 27, wa adzim fil nasi ya'tuka bil hajj ya'tuka rijala wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan kumandangkanlah ibadah haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh, agar mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka, dan agar mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan atas rezeki yang telah kami berikan kepada mereka, yaitu berupa binatang ternak. Dan ini adalah salah satunya, tafsirnya adalah bahwasanya ketika seseorang berangkat untuk melakukan ibadah haji terutamanya di tanah suci, maka kita akan melihat ya, bahwasanya semua orang mengorbankan hartanya, mengorbankan seluruh apa yang dimilikinya untuk tanggung, untuk biaya ke tanah suci, ya. Apalagi Bapak Ibu yang berangkat tahun ini ya, tahun 2025 ini atau 2024, pelunasan haji itu sekitar 30 sampai 34 juta ya, belum damnya, belum eh, apa namanya, bekal-bekal yang harus kita persiapkan. Maka harus ada dalam diri kita keinginan untuk menjadi tamu Allah ini menjadi luar biasa. Karena kita seperti di laundry ketika di tanah suci. Kita akan menghadapi peraturan-peraturan yang sudah Allah tetapkan. Dan peraturan-peraturan Allah yang sudah ditetapkan oleh Allah itu apabila kita lakukan, maka kita sama saja dengan berakhlak, beradab di tanah suci. Karena semua peraturan itu yang membuat adalah Allah. Semua peraturan itu yang menetapkan adalah Allah. Maka bagi kita sebagai seorang mukmin, sami'na wa ata'na. Yang ada adalah kami dengarkan perintah itu dan kami akan lakukan perintah itu. Ya, apalagi disebutkan dalam sebuah hadis, akmalul mukminin imanan ahsanuhum khuluqan. Kaum mukmin yang paling sempurna dan yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Maka bagi Bapak Ibu yang sudah pernah berangkat umroh, yang sudah berangkat haji, dapat kita lihat kemabruran dari ibadah yang kita lakukan atau diterima tidaknya dari ibadah yang kita lakukan adalah akan terlihat ketika sepulang dari tanah suci. Apakah keimanan kita bertambah baik, akhlak kita bertambah mulia, sikap kita kepada orang-orang yang lemah bertambah baik, apakah kita akan menjadi pelit pulang dari sana, apakah kita akan menjadi orang yang dermawan, masing-masing kita bisa mengoreksi diri kita. Karena sesungguhnya semua apa yang kita lakukan ibadah di tanah suci itu adalah manifestasi dari akhlak atau adab kita kepada Allah. Nah, kita akan lanjutkan Bapak Ibu semua. Nah, karena makna dari ibadah itu sesungguhnya adalah wujud dari bagaimana kita berakhlak kepada Allah ya, kepada manusia, kepada makhluk yang lain, kepada diri kita, maka seluruh rangkaian ibadah haji itu mengandung tiga makna. Ya, tiga makna. Yang pertama adalah berakhlak hasanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah berakhlak hasanah kepada sesama manusia. Yang ketiga adalah berakhlak hasanah terhadap diri kita sendiri. Ya, kita akan kupas satu-satu dan kita akan pelajari satu-satu. Ketika saya berangkat umroh di tahun yang kedua ya, di tahun umroh yang di tahun 2018 ya, itu saat itu saya sedang buru-buru untuk segera melaksanakan apa namanya, karena kita memang ada safar ya, ada safar setiap orang yang berangkat umroh kan pasti tripnya itu ada safar. Dan kemudian sebelum safar kita pasti sarapan dulu. Saya sudah keluar dari Masjidil Haram dan kemudian menemukan seorang ibu di mana dia kebingungan di pagi hari yang masih gelap, yang agak masih gelap, karena saya tidak menunggu waktu syuruk, tidak menunggu waktu duha, kami keluar dari masjid, kami temui ibu itu dalam kondisi kebingungan. Banyak sekali orang-orang yang melihat dia, tapi mereka jalan aja. Ada yang mungkin menganggap ibu-ibu ini sebagai seorang peminta-minta, atau mungkin menganggap ibu ini kenapa gitu ya. Mereka
tidak tahu cara cara menolong ibu, karena ibu ini juga tidak bisa berbahasa Indonesia. Nah, kemudian ibu ini kalau tidak salah dari Jawa Timur gitu ya. Nah, kemudian saya sama suami itu menyapa beliau, karena ketika saya masuk ke kamar mandi WC 3 itu, saya lihat kok ibu itu, saya keluar dari kamar mandi itu, dari toilet tersebut, kok dia masih ada di situ. Kemudian saya sapa, dan ternyata dia tidak membawa perlengkapan ininya ya, perlengkapan apa, identitas gitu ya. Dan saya tanyakan, dia juga bingung gitu ya. Nah, maka mau tidak mau ya kami mengorbankan waktu sarapan kami mengorbankan waktu ketika kami akan sapa, dan kami ngurusi beliau di pagi hari. Yang kami lakukan saat itu adalah, ketika saya kelak sudah tua dan saya ada di posisi ibu tersebut, maka betapa bingungnya saya apabila ketika saya ke sana itu adalah pertama kalinya saya ke sana, melihat jamaah begitu banyaknya, bingung dia. Dan maka saat itu saya berusaha untuk mencarikan hotel dan untuk mencarikan apa namanya, hotelnya, karena kebetulan dia Bre, mengingat namanya Ramadan gitu loh. Nah, nggak ada hotel Ramadan, tapi kemudian saya ingat, oh iya saya punya Mutawif. Kemudian saya tanya ke Mutawif, dan kemudian telepon ke Mutawif, kata Mutawif nggak ada Ramadan, adanya adalah Ramadan. Oh baik, Bismillah ya. Kemudian kita carikan, dan kemudian bertemu. Nah, saya heran ketika anaknya menjemput ibu ini, apa yang dilakukan oleh anak tersebut? Dia marahi ibunya di depan kami. Saya tidak, saya sama suami langsung balik badan dan langsung pergi. Sebetulnya saat itu saya punya kesempatan untuk menasihati dia terhadap anak tersebut, di mana anak itu malah memarahi ibunya. Kenapa ibu itu boleh dimarahi, masya Allah, dengan bahasa Surabaya, dengan bahasa Jawa Timur? Gak tegel saya. Mana tes air mata saya? Saya bayangkan jika itu orang tua saya yang berdekat. Nah, maka seorang yang berangkat haji, seorang yang berangkat umroh, hal itu tuh sudah ada di dalam diri. Bahwasanya dia di sana tidak bisa bersikap egois. Ketika dia melihat sebuah hal yang sangat tidak menyenangkan, maka dia pasti akan menolong. Dan ketika dia melihat sebuah kemungkaran, pasti dia akan menegur. Tapi tidak puasa saya menegur ya, karena saya takut ya ketika saya menegur, kemudian orang itu berkenan, maka akan timbul jidal. Padahal jidal itu tidak boleh kita lakukan di tanah haram. Nah, maka kita langsung menjaga sikap. Nah, di sana. Maka itu pun kita bawa sampai ke tanah air. Ketika sudah di tanah air, maka ketika ada sesuatu hal yang tidak mengenakan dalam diri kita, kita cegah. Tidak mungkin kita akan ngelok ke orang langsung gitu ya. Ada adab-adab tertentu yang mungkin harus kita lalui ketika kita melihat ada saudara kita yang bersikap kurang baik terhadap ibunya, terhadap anaknya, atau pada siapapun. Maka harus ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Nah, maka tidak ada kata selain dari tolabul ilmi ya, tahapan-tahapan ketika kita menegur itu harus ada adabnya dalam Islam. Baik, yang pertama adalah kita akan memaknai tentang bagaimana berakhlak dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Karena akhlak dengan Allah Subhanahu wa taala ini adalah akhlak yang memang harus ada di dalam diri kita. Karena pelajaran adab dan akhlak dalam urusan ibadah haji itu tidak akan jauh dari akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji atau umroh adalah amalan yang agung ya. Dan amalan yang pertama itu adalah talbiyah. Sejak kita berniat mikot, baik bagi kita yang melaksanakan umrah, misalnya kita niat mikot di Bir Ali, atau bagi yang safar ke Taif mungkin mikotnya dari sana, atau yang di atas pesawat ketika mereka memang meniatkan untuk umrah dulu, baru kemudian mengunjungi Masjid Nabawi, maka yang pertama kali dilakukan setelah kita mengambil mikot adalah talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata lakawal muluk la syarika lak. Nah, kalimat labaik Allahumma labaik ini adalah kalimat yang agung, di mana kalimat ini mengajarkan kepada kita untuk kita menomorsatukan Allah, tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Kita harus ingat bersama bahwa dulu ketika kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah pernah berjanji kepada Allah. Ayatnya adalah dalam surat Al-A'raf dalam ayat 172, semua anak Adam ketika ditiupkan ruh di tubuhnya, ketika dia saat itu akan diciptakan oleh Allah sebagai manusia, maka dia sudah mengambil persaksian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin.
Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Dan kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kelak, kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap hal ini. Nah, ayat ini ditampilkan oleh Allah. Dibuka. Dan kemudian ayat ini menjadi salah satu ayat yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa saja Allah tidak menyampaikan ayat ini kepada Nabi Muhammad karena perjanjian Allah dengan semua ruh tidak diketahui oleh manusia. Tapi saat itu Allah menampakkan perjanjian ini. Nah, perjanjian ini menandakan bahwasanya Allah akan beritahukan kepada semua manusia, hai manusia, kamu itu dulu sudah pernah berjanji kepada aku untuk taat kepada perintahku. Nah, kalimat talbiyah ini adalah kalimat yang sangat agung. Ketika diucapkan dengan hati yang benar-benar tulus bahwasanya saya berangkat ke tanah suci untuk melakukan ibadah umroh dan melakukan ibadah haji ini semata-mata karena Engkau ya Allah, maka kita pasti akan menang. Nah, kalimat ini adalah kalimat talbiyah, di mana kalimat talbiyah ini adalah kalimat tinggi untuk urusan tentang masalah ketaatan kita kepada Allah. Pernyataan kita, labbaik Allahumma labbaik. Kami penuhi panggilanmu ya Allah. Kami penuhi panggilan. Kusambut panggilan. Nah, kalimat-kalimat ini adalah kalimat di mana kita itu ketika berangkat ke sana, ketika kita niat umroh, itu semata-mata karena Allah, bukan karena manusia. Allah tidak mau kita syirik. Tidak akan diterima ibadah kita. Apalagi ketika kita berangkat dan kemudian kita membanggakan diri di hadapan manusia bahwasanya aku bisa berangkat. Tidak ada nilai ibadah yang akan kita lakukan. Kalau mata-mata ketika kita beribadah, urusannya adalah menonjolkan bahwasanya diri saya adalah orang yang mulia. Saya adalah tamu Allah. Nah, maka ketika kita berangkat ke sana, kita harus menyadari bahwasanya siapapun, apapun yang menjadi kenikmatan yang Allah berikan, kalau memang Allah tidak menggerakkan kenikmatan itu untuk datang ke sana, tidak akan mungkin. Jadi hakikatnya kita berangkat umroh, berangkat haji itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah akan mencabut harta itu akan dengan sangat mudah. Karena banyak sekali kasus-kasus yang terjadi di sekitar kita. Seorang yang sudah mempunyai dana yang cukup. Kisah ini ada ya pada masa itu sebelum haji itu ada dana talangan karena zaman dulu sebelum tahun 2000 ya, terutamanya adalah sebelum tahun 2000 sekian itu orang mau berangkat haji itu dengan sangat mudah sebelum 2009 ya. Begitu mereka punya uang, mereka daftar, tahun itu juga mereka bisa berangkat ya. Nah, ada beberapa saudara-saudara saya itu yang sudah Allah berikan harta yang cukup, tetapi mereka masih mikir bahwasannya ini kalau diputar pasti akan menghasilkan gitu ya. Padahal mereka itu dulu nabung untuk ibadah haji dan kemudian mereka tidak berangkat karena alasannya adalah untuk dan akhirnya yang berangkat suami dan ini ternyata. Maka kemudian ketika ditunggu pada saat pelunasan haji yang sudah ditentukan, ternyata uang itu tidak bisa atau tidak kembali. Dan kemudian uang itu hilang, dipinjam, barang dagangannya itu dipinjam sama orang dan kemudian hilang. Dan saudara saya akhirnya bisa berhaji ketika usia dia sudah 80 tahun. Nah, ini adalah sebuah makna yang sangat meskipun ini adalah sebuah aib, tapi ibu saya menceritakan hal ini untuk kita supaya kita itu ada keinginan untuk berhaji dan umrah pada saat itu. Jadi ibu selalu katakan kepada kami, kalau kamu punya uang, kamu sudah punya rumah, cukuplah rumah itu sebagai tempat untuk berlindung kamu. Yang harus kamu pentingkan itu segera berangkat ke tanah suci untuk merasakan dan untuk merasakan atau merenungi tarbiyah yang Allah berikan. Karena banyak sekali tarbiyah yang akan kita dapatkan ketika kita berangkat ke tanah suci. Nah, maka yang pertama sekali adalah akhlak kita kepada Allah untuk kalimat talbiyah ini harus benar-benar ada di dalam diri kita yang paling dalam ya. Kita meyakini bahwa semata-mata panggilan Allah itu adalah kita sami'na wa atau tidak ada urusan lain dan kita bayangkan ya bahwasanya bila kita pada masyarakat kita juga akan dipanggil pada saat kita dibangkitkan karena memang jelas sekali hadisnya bahwasanya ketika semua manusia dibangkitkan mereka akan berbondong-bondong untuk mengikuti apa yang dulunya di dunia mereka. Kalau orang-orang yang suka atau dia
teman akrab dengan Al-Quran, maka akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti, di hari berbangkit bersama orang-orang kita. Orang yang suka sedekah mereka akan dibangkitkan. Orang-orang yang suka puasa mereka akan dibangkitkan. Jadi kelak di hari kiamat itu yang dibangkitkan itu bukan golongan, bukan ormas, bukan apa, tetapi kesukaan masing-masing pribadi terhadap amal soleh yang mereka lakukan. Nah, semoga kita termasuk orang-orang yang dibangkitkan bersama amal kita ya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita melihat bagaimana pelaksanaan dari ibadah umrah atau ibadah haji. Karena ada irisannya yang sama ya, talbiyah ya, talbiyah ini sama. Ketika sudah niat ihram maka sama antara haji dengan umrah, maka tetap mengucapkan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, innal hamda wan ni'mata lakal mulk, la syarika lak labbaik. Kemudian yang kedua adalah tawaf. Ada apa di balik tawaf? Ya, eh, orang-orang yang sudah pernah melaksanakan umroh, maka rata-rata ya, begitu melihat Ka'bah, iswah hitam, karena Ka'bah itu letaknya di bawah, turun dari eskalator paling bawah, ya. Maka ketika orang melihat Ka'bah, yang ada adalah menetesnya air. Mereka langsung menangis. Dan kemudian hati mereka bergetar melihat Ka'bah. Nah, kemudian mereka akan melaksanakan apa? Akan melaksanakan tawaf. Nah, tawaf ini adalah sebuah ibadah yang Masya Allah luar biasa. Tawaf ini adalah ibadah di mana ibadah ini sangat ada sangkut pautnya dengan akhlak kita. Kita bisa buka di surah Al-Baqarah ayat 125. Monggo Bapak Ibu yang punya Al-Quran di rumah bisa dibuka. Wa ij'alna al-baita matsabatan lin-nasi wa amna wa takhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina wa ruk'a'is sujud. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Dan jadikanlah makam Ibrahim itu tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang tawaf, orang yang itikaf, orang yang ruku, dan orang yang sujud. Nah, tawaf ini adalah ibadah yang sangat erat kaitannya dengan ibadah bersuci dari hadas. Ya, ini adalah sebuah akhlak yang agung. Ketika kita akan beribadah kepada Allah, maka yang harus pertama kita lakukan adalah toharoh. Tawaf nggak mungkin akan kita lakukan ketika kita tidak suci, karena tawaf itu adalah uh, hakikatnya adalah sholat. Saya masih ingat ya dulu ketika habis subuh saya berdoa, kemudian saya menunggu duha sambil membaca Al-Quran. Sebelah saya itu ada orang Arab, kemudian dia tanya, min ain? Saya jawab Indonesia. Indonesia, terus dia langsung mengatakan kepada saya, tawaf. Jadi dia langsung tunjuk Ka'bah dan kita langsung disuruh untuk berangkat untuk tawaf. Insya Allah, ya Allah. Memang karena di Masjidil Haram itu adalah ibadah tawaf sudah. Tawaf itu adalah sebagai pengganti sholat kita, tapi bukan sholat wajib ya. Artinya sholat ini kan sholat ya, tawaf itu ya, karena memang kita disyariatkan juga untuk bersuci dari hadas. Apabila kita melakukan 2 putaran, baru setengah putaran ketika kemudian kita kok qadarullah kentut ya, maka mau tidak mau berarti kita harus berwudu, mensucikan diri kembali, dan kemudian kita mengulangi lagi putaran ketiga dari awal. Nah, ketaatan kita kepada Allah ini adalah sebuah akhlak. Dan ketika kita mau menghadap Allah, maka kita diwajibkan untuk. Ada sebuah kisah bahwasanya ada sebuah apa ya, kayak apartemen ya untuk mahasiswa-mahasiswa yang ada di luar negeri. Ada di sebuah sekolah yang ada di luar negeri. Nah, salah satunya itu mereka ada fasilitas laundry. Dan kemudian ada petugas laundry yang mengambil. Petugasnya perempuan karena asramanya perempuan. Dan petugas laundry itu takjub dengan orang muslim. Karena ketika mereka mau menitipkan atau menaruh pakaiannya di ranjang tempat pakaian kotor itu, subhanallah, bersih pakaian dalam mereka. Mereka sudah sucikan. Mereka sudah bersihkan noda-nodanya. Karena kita ketahui bersama dalam ilmu toharoh, keputihan ataupun apa yang keluar dari kemaluan seorang wanita itu adalah najis. Dan kemudian dia tidak mendapatkan itu, si pelayan tersebut tidak mendapatkan pada wanita-wanita yang beragama selain Islam. Disitulah dia takjub dan kemudian dia mempelajari Islam dari masalah toharoh. Dan ini menunjukkan bahwasannya toharoh ini adalah hubungan kita dengan Allah. Ketika kita mau tawaf, maka ada hubungan yang jelas di situ. Kita batal atau tidak yang tahu kita. Kita kentut atau tidak yang tahu kita.
Kemudian ketika kita mau sholat misalnya di rumah, antara sholat zuhur dan asar bagi wanita, maka diharuskan untuk melihat pakaian dalamnya. Apakah ada noda atau tidak? Nah, ini kita pelajari lengkap di ilmu fikih bab toharoh gitu ya. Nah, maka tidak ada yang menyuruh, tidak ada yang melihat, tapi kita langsung mengambil air wudhu. Ini adalah akhlak agung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ sampai pun Allah Subhanahu wa taala kemudian menyuruh kepada Nabi Ibrahim untuk membersihkan apa? Membersihkan rumah ibadah, yaitu Ka'bah ya, untuk orang-orang yang itikaf, orang-orang yang rukuk dan orang-orang yang sujud, karena meskipun tawaf itu atau Ka'bah itu diperuntukkan untuk sholatnya orang-orang muslim gitu ya, sebagai pengganti sholat yang lain, maka sesungguhnya dulu pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, mereka yang masih menganut agama samawi, mereka tetap tawaf, mereka melakukan tawaf gitu ya, meskipun ada di antara mereka tawafnya itu beserta Tuhan mereka. Nah, maka kemudian Islam datang untuk menghapus bahwasanya tawaf itu tidak ada apapun sembahan di sekitar Masjidil Haram. Kalau ada sekitar Masjidil Haram itu Tuhan Lata, Tuhan Uzza yang berupa patung-patung yang kemudian ditaruh oleh suku-suku Khazraj, suku Aus, atau suku-suku yang ada di sekitar kota Makkah sebagai Tuhan mereka, itu ketika Islam datang dihapus. Yang ada adalah bukan menyembah Ka'bah, tetapi menyembah Allah sebagai apa namanya, Tuhan yang menyuruh untuk mendirikan Ka'bah atau mendirikan pusat untuk beribadah bagi umat Islam sedunia. Ya, dan ini adalah sami'na wa ta'na sekali lagi bagi umat Muslim. Maka ketika kita tawaf, ada ibadah agung, yaitu kita pasti akan bersuci dari hadas, dan yang tahu adalah kita sendiri. Ya, karena apa? Kalau kita tidak mengatakan bahwasannya kita berbohong gitu ya, kita berbohong kemudian kita kentut tapi kita tidak bilang gitu ya kalau kita kentut, maka ibadahnya tidak sah, kena dam itu. Damnya nggak main-main ya. Kalau kita sudah berniatnya untuk haji, maka damnya adalah kambing. Tapi kalau bukan haji, maka kalau untuk umroh, maka damnya itu adalah memberi makan fakir miskin ya, memberi makan fakir miskin. Tapi ada sebagian ulama juga, kalau urusan tawaf bukan cuma dam, tapi tidak sah. Kalau dia tawaf 2 kali, 3 kali kentut, dia tidak mengatakan, dia diem aja. Gitu ya. Maka ada ukurannya nanti dalam ilmu toharoh. Bagaimana kentut yang benar-benar kentut ya. Kita harus merasakan ada angin keluar dan juga ada bunyi atau ada bau. Kategorinya seperti itu. Baik, kemudian kita akan lanjutkan setelah tawaf adalah dilanjutkan dengan sa'i. Nah, ibadah sa'i ini adalah ibadah yang berkenaan dengan bagaimana sikap Nabi Ibrahim dan Hajar pada saat dulu Ibrahim meninggalkan Hajar di tanah kering tandus kota Makkah ya. Saat itu Hajar hanya menanyakan kepada Ibrahim, "Wahai Ibrahim, apakah itu perintah Tuhanmu?" Maka Ibrahim menjawab, "Iya." Maka kita sebagai seorang muslim yang taat, sebagai seorang mukmin, apabila kita tahu bahwasanya Allah memerintahkan satu hal yang sudah Allah sampaikan, baik dari kita ambil dari Al-Quran maupun dari hadis, maka yang ada adalah sami'na wa ta'na. Itu adalah akhlak kepada Allah. Begitu Hajar tahu bahwasanya ini adalah perintah dari Allah, maka tidak ada kata lain atau tidak. Hajar mengatakan, aku yakin ketika Allah yang memerintahkan, pasti Allah akan menjaminkan apa-apa yang sudah akan menjadi rezeki kami. Nah, ini adalah luar biasa. Maka kita belajar akhlak bahwasanya seorang muslim ketika dia yakin bahwasanya dia adalah makhluk Allah, Allah tidak akan, pasti Allah akan berikan jalan keluar. Tapi syaratnya tadi, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Karena seseorang yang ingin Allah urusi urusan hidupnya, maka yang pertama sekali harus dia lakukan adalah takwa kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kemudian kita lanjutkan ke ibadah yang selanjutnya adalah wukuf di Arafah, ya. Wukuf di Arafah ini tadi sa'i, kemudian wukufnya kayaknya poinnya masih sama, jadi mungkin saya salah ketik ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Yang selanjutnya adalah wukuf di Padang Arafah. Nah, wukuf ini adalah kesempurnaan haji. Kesempurnaan haji. Umroh tidak ada wukuf ya, tapi ini adalah kesempurnaan haji ketika kita wukuf di Padang Arafah. Dan ada beberapa cerita ya saudara-saudara kita kemarin yang mengikuti haji dengan tidak atau ilegal ya, bukan legal tapi ilegal. Mereka ada yang bercerita bahwasanya wukufnya itu di tempat parkiran bis gitu ya. Nah, ini harus hati-hati kita ya, karena wukuf ini adalah tempatnya itu sudah ditentukan di mana-mananya. Kalau untuk orang-orang untuk orang-orang non Indonesia ya, mereka itu orang-orang yang backpacker banyak dari negara-negara
Yang lain itu mereka ada di Jabal Rahmah, itu masih termasuk Padang Arafah ya. Tapi kalau kita insya Allah sudah tempatnya sudah luar biasa, sudah diberikan tempat yang layak di Padang Arafah. Nah, Arafah ini adalah tempat yang sangat agung ya, di mana seluruh rangkaian ibadah haji dan umroh ini bukan umroh maaf, rangkaian ibadah haji ini mereka tidak dianggap haji ketika mereka tidak ada di Padang Arafah. Nah, maka kita harus melihat ini adalah sebuah hal di mana hal ini hanya akan terjadi setiap 1 tahun sekali. Maka bagi kita yang berkesempatan untuk ke sana, jangan sia-siakan urusan wukuf di Arafah. Ada sebuah ibadah yang agung, dan ibadah ini adalah urusannya adalah dengan akhlak adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana kita berkumpul di sebuah tempat. Semuanya sama. Tujuannya adalah sama, meminta ampun terhadap semua dosa-dosa. Bagi orang-orang yang hajatnya untuk Arafah itu untuk urusan dunia, maka biasanya mereka akan konsentrasinya kepada dunia. Tapi sebagian muslim yang sudah mengetahui hakikat Arafah ini, mereka akan mengerjakan wukuf di Arafah dengan sungguh-sungguh. Yaitu apa? Meminta ampun kepada Allah SWT. Karena saat itu Allah turun. Kita tidak bisa menggambarkan bagaimana keadaan, karena Allah itu tidak bisa disamakan dengan makhluknya, tidak bisa disamakan dengan malaikat, tidak bisa disamakan dengan manusia. Maka saat itu Allah akan mengijabah semua itu. Disitulah kita semuanya datang dari berbagai macam penjuru dunia untuk meminta ampun kepada Allah. Mereka tunduk, merendahkan diri dengan serendah-rendahnya di hadapan Allah. Mereka berdoa. Mereka menggantungkan segala harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita yang menikmati Padang Arafah atau kita mengikuti ibadah haji, ritual haji di tanah air, kita mengikuti live-nya, maka tidak ada kata selain kita pasti akan menang. Karena kita di dalam hati yang paling dalam, kita pasti menginginkan untuk hadir di sana. Kita menginginkan untuk hadir di kota Mekah, kita menginginkan untuk tawaf di sana, karena di sanalah kita benar-benar menyadari bahwasanya doa yang paling baik itu adalah doa di padang Arafah. Bagaimana salah satu hadis ya yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, baik-baik doa adalah doa di padang di hari Arafah, dan sebaik-baik doa yang aku dan para nabi sebelum ucapkan adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada sembahan yang benar kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya. Miliknya lah segala kekuasaan dan miliknya lah segala pujian. Sedangkan dia di atas segala sesuatu yang maha kuasa. Nah, maka ini harus kita yakini bahwasanya ketika kita ada di padang Arafah, jagalah kita. Kita harus pelajari bagaimana tata cara atau adab berdoa. Kita berdoa dengan menang, dengan ketundukan hati, dengan kerendahan hati. Jangan sampai di sana itu kita memandang rendah orang lain. Kita memandang apalagi yang berhaji dengan plus, memandang haji yang tidak plus dengan mengatakan, oh paling enak itu haji plus, pada saat Arafah itu lebih enak dan segala macam. Kadang-kadang mereka pulang ke tanah air menceritakan hal itu gitu loh. Seolah-olah orang yang berhaji dengan reguler itu adalah orang yang tidak istimewa di hadapan Allah. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari penjagaan akhlak kita. Maka ketika kita berangkat ke tanah suci, sadarlah, harus sesadar-sadarnya bahwa kita itu adalah makhluk yang sama di hadapan Allah. Salah satu di antara kita akan dilebihkan oleh Allah karena urusan ketakwaan, bukan urusan harta. Karena sesungguhnya harta itu bukan jaminan kemuliaan. Jaminan kemuliaan dari Allah itu adalah bagaimana seseorang itu mendekatkan diri kepada Allah dengan baik-baik. Karena kalau Allah memberikan harta itu karena kemuliaan, maka berarti orang non-muslim itu mulia. Karena sebagian orang non-muslim itu kaya. Ya, maka ini adalah menunjukkan sifat Rahman Rahimnya Allah. Tetapi kalau kemudian kita merasa bahwasannya kita yang punya uang banyak itu kita akan dimudahkan, lebih dimuliakan. Anggapan mereka seperti itu tidak ada. Dan ini banyak sekali saudara-saudara kita yang ketika mereka wukuf ataupun kemudian mereka berada di Mina, di Musdalifah, dengan pelayanan yang baik, mereka seolah-olah menafikan orang-orang yang berhaji dengan reguler. Ini sikap yang harus dijaga. Ini adalah akhlak. Bagaimana mungkin kita akan mengatakan atau terbetik hati kita akan hal-hal itu, sementara pada saat wukuf itu adalah doa, kita adalah doa yang ya Allah akan turun. Nah, maka yang harus kita yakini bersama bahwasannya tarbiyah akhlak itu harus kita lakukan sejak kita sebelum berangkat ke tanah suci.
begitu sampai sana kita sudah tidak belajar akhlak, kita sudah langsung praktek, gitu ya. Nah, maka ini harus dijaga oleh kita ya jamaah ya, karena masih banyak ya saudara-saudara kita yang berhaji dengan haji plus, berhaji dengan furoda, berhaji dengan apapun yang istimewa. Kemudian mereka eh, maaf merendahkan orang-orang berhaji dengan reguler dengan apapun. Kemudian orang-orang berhaji reguler juga kadang-kadang merendahkan orang-orang berangkat yang belum berangkat ke tanah suci ya, dengan kemudian mengatakan perkataan-perkataan yang kurang pantas gitu ya. Maka apa yang harus kita lakukan? Kan ada adabnya ya. Begitu kita datang dari tanah suci, adabnya bagi kita orang yang pulang dari tanah suci, maka adab kita adalah mendoakan kepada orang-orang yang belum berangkat ke sana. Dan kemudian ada juga hadis yang menyebutkan bagi kita yang tidak berangkat ke tanah suci, maka kita meminta doa kepada orang-orang yang pulang kampung. Jadi saling mendoakan. Dan ini adalah tuntunan dalam agama kita. Masya Allah, Allah mengatur dengan sangat indah. Orang yang pulang haji mendoakan, dan kemudian orang yang tidak berhaji mendoakan pula. Apa doanya? Semoga Allah mabrurkan haji. Allah terima semua ibadah. Dan Allah ganti semua perbekalan ketika engkau berangkat ke tanah suci. Ini adalah adab-adab yang diajarkan dalam agama kita. Gitu ya. Nah, maka kita perlu belajar juga tentang adab itu. Datangilah orang-orang yang pulang haji. Kalau kita orang-orang yang berhaji, maka ingat ya, bahwasanya doa kita itu saat itu makbul. Maka berdoalah yang baik untuk saudara-saudara kita. Ya, baik. Ini ketika kita melaksanakan wukuf di Arafah. Nah, rangkaian ibadah haji dan umroh semuanya adalah tentang pelajaran akhlak yang agung ya, termasuk ketika kita beritiba terhadap contoh ataupun yang sudah Allah sampaikan ya melalui lisan Rasulullah tentang bagaimana tata cara wukuf atau tata cara berhaji. Jangan diubah, karena ketika kita mengubah berarti kita tidak beritiba kepada Allah. Bagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wa taqullaha innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi, Maha mengetahui. Dan ini jelas bahwasannya ketika kita melakukan ritual ibadah, maka satu perkataan kita yaitu kita harus beriktibar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kemudian dilanjutkan setelah kita wukuf maka melontar jumroh. Ini tidak saya tulis karena ini masih rangkaian ya, ada wukuf di Arafah dan kemudian kita mabit di Musdalifah, kemudian kita di Mina, kemudian kita lontar jumroh. Nah, lontar jumroh itu diajarkan oleh Rasulullah dengan pemaknaan yang luar biasa ya. Bahwasanya Rasulullah itu ketika melakukan sesuatu hal, maka Rasulullah itu melakukan di tengah-tengah. Bahkan pada saat pemilihan batu yang akan kita lemparkan untuk lontar jumroh itu, batu itu tidak boleh besar, tidak kecil juga, tapi yang sedang. Gitu ya. Nah, ini adalah termasuk bentuk akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga materi yang saya sampaikan untuk akhlak kepada Allah ini bisa diterima ya. Dan ini adalah pembelajaran tarbiyah dari Allah yang luar biasa karena banyak sekali kisah-kisah saudara-saudara kita yang mereka berhaji ataupun berumrah, kemudian mereka diingatkan langsung oleh Allah di tanah suci ya. Di tanah suci kadang kalau tidak paham maka tidak merasa bahwasanya itu adalah sebuah peringatan dari Allah. Karena ada juga orang yang misal ya, ketika mereka baru mau masuk Masjidil Haram, biasanya seorang mutawif itu sudah mengingatkan karena ketika mereka sudah ihram, baik itu haji maupun umroh kan pertama kali masuk Masjidil Haram tentu mereka akan melakukan tawaf. Biasanya pembimbing kita atau ustadz kita akan mengatakan siapa di antara kita yang batal wudhu, ya. Dan ada salah seorang yang mengaku, ustadz saya batal wudhu. Kemudian yang lain ada yang menanggapi dengan mengatakan apa? Ya Allah, orang baru aja wudhu di hotel, kok bisa-bisanya kentut gitu ya. Dan kemudian Allah tegur orang itu dengan kentut. Ini banyak kita. Begitu ditegur dengan kentut, Masya Allah, dia baru sadar, ya Allah. Karena kentut itu adalah hal yang memang wajar gitu ya. Maka kita juga harus paham tentang ilmu-ilmu seperti bagaimana cara kita menjaga kentut dan segala macam gitu ya. Nah, pelajaran tadi yang tentang orang tadi itu adalah dia langsung menyampaikan kepada ustadznya, kok saya baik apabila antum mempunyai uh, rasa yang tidak pas sebagai seorang manusia kepada saudara yang lain maka segera bertaubat kepada Allah. Itu tidak menyebutkan apa-apa tetapi Ustaz itu langsung mengatakan segera bertaubat. Maka ketika masuk Masjidil
Haram dan kemudian sholat, maka bertobatlah kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Mungkin kamu tadi ada sesuatu perasaan, ya. Begitu pula ketika pada waktu saat saya umroh, sudah dikasih tahu oleh Ustadz bahwasanya semua wajib berkumpul di depan pintu Masjidil Haram, ya, di depan WC3 itu biasa kita kumpul di sana di jam setengah 12 malam. Saya masih ingat saat itu setengah 12 malam. Dan kemudian kita sudah bersiap-siap. Tapi ketika dihitung dengan jari, ternyata Masya Allah, dari hotel itu sudah dihitung, dikiranya semuanya itu sudah lengkap, ya. Ternyata di depan Masjidil Haram itu, ternyata ada 4 orang yang belum masuk dalam rombongan kita. Maka kemudian salah seorang dari kami kembali ke kamar dan kemudian diketok pintu kamar. Karena di telepon itu tidak bisa. Maka harus kembali ke hotel, alhamdulillah hotelnya dekat, ya, dan kemudian, karena umroh itu pasti dekat seringnya, ya, dan kemudian membangunkan jamaah. Apa yang dilakukan oleh jamaah teman-teman kami? Ada yang menyeletuk. Kok ya sudah tahu bla 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 gitu, ya. Padahal sudah ambil apa itu? Sudah ambil mikot, sudah niat ihram, ada kalimat yang terlontar. Maka kita tidak boleh menimpali. Yang ada adalah kita istighfar saat. Saya juga tidak berani mengingatkan, gitu, ya. Dia ngomel orang itu karena apa? Nunggunya lama. Karena orang-orang yang tertidur harus wudhu kembali. Lah kalau tidur, tidur kan nggak tahu. Kalau dalam pelajaran toharoh, kalau tidurnya seperti Rasulullah duduk dan kemudian pantatnya benar-benar disentuhkan di tempat yang datar, maka insya Allah dia tidak akan kentut. Meskipun ini perselisihan para ulama antara Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad dalam ilmu fikih, ada beberapa hal kalau dia tertidur meskipun duduk agak lama, maka dia harus mengulangi wudhunya. Nah, kalau dia tertidurnya terlentang, semua ulama sepakat bahwasanya dia batal wudhu. Nah, maka bisa dibayangkan diketok kamarnya, kemudian mereka bersiap kembali, kemudian mereka harus wudhu gantian di kamar mandi karena tidak boleh mereka melepas kerudung meskipun sesama perempuan kalau sudah ambil ihram, gitu, ya, sudah ambil niat. Maka di kamar pun mereka menjaga aurat, gitu. Nah, bisa dibayangkan lamanya kami menunggu. Itu adalah ujian pertama dan semua orang akan diuji dengan hal itu, dengan kesabaran. Orang yang tidak sabar akan diuji dengan kesabaran. Maka sebelum berangkat, persiapkan akhlak-akhlak yang baik, ya. Persiapkan kesabaran kita, mengetahui teman-teman kita. Nah, ini adalah persiapan yang harus matang, ya. Pelajarannya adalah dari kisah-kisah orang yang sudah pernah berangkat, gitu. Nah, akhirnya terjadi ketika 4 orang itu kembali, mereka pun kayak nggak ada akhlak ternyata. Dan mereka tidak mengatakan, maaf kami ketiduran. Mereka dengan santainya mengatakan, hehe, ketiduran. Tidak ada kalimat maaf. Saya masih astagfirullahaladzim. Dalam hati cuma bisa beristighfar. Masya Allah, subhanallah. Ini adalah ciptaan Engkau, ya Allah. Engkau menciptakan manusia dengan berbagai macam, gitu, ya. Sebagaimana yang sering diucapkan orang-orang Arab, ya, ketika orang-orang Indonesia ada di tanah suci, kita juga harus menjaga, ya. Orang Indonesia tuh ketika berbelanja emas, kadang-kadang mereka menawar dengan sangat besar. Itu menawar, 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 nggak jadi beli. Apa yang diucapkan oleh orang-orang Arab dagang? Subhanallah. Mereka maha suci Allah, ya Allah, engkau menciptakan manusia dengan seperti itu. Nah, orang Indonesia yang heran. Ketika diucapkan subhanallah, orang Indonesia mengatakan, orang Arab itu sabar banget, ya, kita nggak jadi beli, kemudian mereka mengatakan kalimat subhanallah, ya. Nah, maka adab-adab kayak gini harus kita jaga sebelum kita berangkat, gitu, ya. Karena kita ada di tanah haram, di tanah suci, di mana apa-apa yang kita lakukan itu akan berimbas untuk diri kita, ya. Baik. Kemudian kita masuk yang kedua adalah tentang akhlak kepada sesama manusia. Seorang muslim yang menjalankan ibadah haji atau umroh pada hakikatnya sedang menjalani penggemblengan akhlak, ya. Sehingga bila ia benar-benar menjalani ibadah ini dengan baik, niscaya akan ada perubahan pada kepribadian dan perilakunya, baik ketika di sana maupun ketika kembali ke tanah suci. Dimulai sejak dia berniat ihram, ia sudah tidak dibenarkan untuk berkata-kata jelek, melakukan kezaliman kepada orang, dan lain sebagainya. Kita mungkin bisa buka di Al-Baqarah, surat Al-Baqarah adalah surat yang kedua di ayat 197, dan ini biasa disampaikan oleh para pembimbing kita, ya, ketika kita akan berangkat untuk melaksanakan ibadah umroh atau haji. Ya, ayat 197. Al-hajju asyurul ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taquni ya ulil albab. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklum.
Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah ia berkata jorok atau rafas. Rafas itu jorok. Jorok itu ya biasanya berkenaan dengan suami istri ini ya. Mungkin yang dia harus menahan sesuatu ya, maka kemudian kadang-kadang dia mengatakan jorok. Kemudian janganlah dia berbuat maksiat dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan Allah mengetahui. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepada orang-orang yang akal sehat. Maka bekal kita untuk berangkat haji, haji besar yaitu haji, ataupun haji kecil yaitu umroh, karena banyak sekali ulama yang mengatakan bahwasanya haji kecil itu adalah umroh, maka kita harus menjaga diri dari rofas. Fala rofasa, fala rofasa. Akhlak kepada sesama manusia ini adalah manifestasi juga akhlak kepada Allah. Maka kita benar-benar di sana menjaga, tidak boleh kita mengatakan kalimat-kalimat yang menjurus kepada sesuatu yang berupa syahwat. Gitu ya. Kita masih sudah ambil ihram ini, sudah ambil mikot. Kemudian kita tidak sengaja berkata kepada suami kita, atau suami berkata kepada orang laki-laki lain gitu. Kemudian mengatakan nanti kalau habis ini kita ini. Nggak boleh. Maka harus benar-benar dijaga. Ini adalah pelajaran, atau kalau saya sebut adalah jalan saruki yang paling lama, yaitu apa? Ibadah haji. Karena bukan masalah waktu lamanya, tetapi menahan segala sesuatunya, gitu ya, dengan apa penuh penghayatan. Baik, waktunya sudah hampir habis ya. Wala rafasa wala fusuk. Kita kemudian juga tidak boleh berbuat maksiat. Fusuk itu uh, misalnya gibah, itu juga bisa membicarakan orang lain, kemudian mencela makanan, kemudian apa batin ya, maka harus benar-benar bersih hati kita. Wala jidal. Jidal itu adalah mereka berselisih paham tentang masalah ibadah. Itu juga tidak boleh. Gitu ya. Karena semuanya harus tuntas sebelum berangkat. Pilih haji pada saat haji, baik haji besar maupun haji kecil. Maka sebaik-baik bekal adalah khairuz zadi taqwa. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Maka berbekalah dengan bekal ketakwaan. Ada juga hadis yang berbunyi bahwasanya barang siapa yang di sana itu di tempat haram itu berbuat sesuatu yang jelek, maka sesungguhnya balasannya akan ditimpakan. Nah, ini hal-hal seperti ini yang harus kita jaga. Biasanya berbuat jelek itu tidak sabaran kita terhadap jamaah-jamaah yang mungkin ditakdirkan satu kamar kita. Apalagi dalam pelaksanaan ibadah haji, Masya Allah luar biasa ya. Ketika kita berhaji, maka kita tidak tahu satu kamarnya itu dengan siapa. Ibadah umroh pun kita juga tidak tahu satu kamarnya dengan siapa. Itu bagi kita yang mengambil reguler. Tapi mungkin bagi yang menambah kamar, mungkin akan tahu ya kamarnya dengan suami atau istri. Tapi pada hakikatnya ketika kita sebagai manusia biasa yang pada umumnya, maka kita harus siap-siap ya, kita akan berhadapan dengan teman satu kamar, yang kita tetap harus menolong mereka dalam keadaan mereka yang sedang sakit, kita harus punya empati, kita harus berbagi makanan, dan ini sudah biasa kemudian dilakukan atau digemborkan oleh para asatid kita sebelum kita berangkat ke sana. Karena semua ibadah yang kita lakukan di sana, ketika akhlak itu cacat, ibadah itu tidak bisa ya, karena rangkaiannya itu adalah sangat berkaitan. Ada sebuah hadis saya bacakan, tidak saya tulis di situ. Madinah adalah tanah haram. Ini adalah hadisnya Sahih. Antara gunung Ir dan Tur. Maka barang siapa yang berbuat kesalahan di dalamnya atau melindungi orang yang berbuat kesalahan, maka ia ditimpa laknat Allah, para malaikat, dan seluruh manusia. Allah tidak akan menerima darinya pengganti. Nah, bila hal ini benar-benar dihayati oleh setiap jamaah haji, berarti ia telah benar-benar menjalani pendidikan akhlak dan penyucian jiwa. Sehingga perangai baik dan budi luhur yang ia lakukan selama 1 bulan lebih bagi orang yang berhaji ataupun ketika dia berumroh akan menyatu dengan darah dagingnya ketika dia pulang. Dan yang ketiga adalah akhlak dengan diri sendiri. Nah, akhlak dengan diri sendiri maksudnya apa? Kita harus menyadari bahwasanya al-insanu makhluk khotok wa nisyan. Kemudian kesalahan yang sering dilakukan oleh manusia itu adalah memperturutkan hawa nafsu yang tidak terkendali dan kebodohan. Maka kita harus belajar tentang bagaimana cara kita menundukkan hawa nafsu. Maka kita harus ingat ayat-ayat Allah. Karena semua yang menjadi pertanyaan kita itu sudah ada di dalam ayat-ayat Allah. Misal ya, salah satu contoh, kita belajar tentang sebuah hadis, orang-orang yang masuk surga dengan tidak dihisap, itu salah satunya adalah ketika mereka mempunyai kalbun yang salim.
Apa itu kolbun salim? Kolbun salim adalah orang yang tidak ada nifak dalam dirinya, orang yang tidak riba, orang yang tidak mudah merendahkan orang lain, orang yang sangat menghormati orang-orang yang lebih tua, menyayangi orang-orang yang lebih muda. Nah, ini harus kita pelajari. Nah, maka ketika kita mempelajari hal itu, sesungguhnya kita tuh berakhlak dengan diri kita sendiri. Kita tidak dolim. Jangan sampai kemudian apa yang kita lakukan itu akan dibalas oleh Allah kelak di yaumil kiamah nanti. Nah, akhlak dengan diri sendiri itu adalah menyadari kekurangan kita, menyadari akhlak-akhlak yang buruk itu apa untuk tidak kita lakukan. Itu berarti kita punya akhlak terhadap diri sendiri. Apalagi kita ketahui bersama bahwasanya perbuatan baik kita di tanah suci akan berbalas sendiri kita. Dalam surat Al-Isra, in asantum bi anfusikum. Apabila kamu berbuat baik untuk diri, berbuat baik ya in asantum, maka jika kamu berbuat baik, maka sesungguhnya perbuatan baik itu untuk dirimu sendiri. Kita berbuat baik kepada orang lain. Pada dasarnya kita itu beramal untuk diri kita sendiri. Ayatnya jelas. Wa in asatum falaha. Apabila kamu berbuat jelek kepada orang lain, maka perbuatan itu untuk dirimu sendiri. Maka ingat, perbuatan baik di sana akan diganjar oleh Allah dengan Allah berlaku baik pada kita. Dan jangan sekali-kali kita mengharapkan pembalasan budi, baik, kebaikan dari orang lain. Kita ingat saja, aku berbuat baik ini untuk diri kita. Selesai. Karena pada dasarnya ketika kita berbuat baik untuk diri kita, maka sesungguhnya kita berakhlak baik untuk diri. Ya, baik mungkin demikian yang bisa saya sampaikan ya. Apalagi ada tambahan sedikit ya, ketika kita uh, sudah tahu tentang larangan-larangan ikhram ya pada saat kita sudah melihat mikot ataupun ketika kita selesai tahallul gitu ya, maka kita diminta oleh Allah untuk melanggengkan apa-apa yang sudah menjadi sesuatu hal yang ketika ikhram itu kita dilarang, maka setelah ikhram jangan kita melakukan. Contoh ya, ketika kita tidak boleh jidal, maka pada saat ikhram kita tidak jidal, maka setelah ikhram, setelah tahallul kita juga tidak jidal, ya. Nah, kemudian juga ingat bahwasanya apa-apa yang kita lakukan itu kelak kita akan bertanggung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin Mas Aji yang bisa saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Masya Allah, Alhamdulillah. Jazakallah khair, sudah ini Asus ini yang telah menyampaikan materinya, guys. Masya Allah, ini sungguh sebagai pengingat kita bersama bahwa uh, kita di manapun selalu berakhlak yang baik. Berakhlak yang baik, kita uh, mencoba untuk berakhlak baik kepada Allah Subhanahu wa taala, membiasakan diri berakhlak baik kepada Allah, kepada sesama dan kepada diri kita sendiri. Ya Masya Allah ya. Nah, sebagai ketika kita sudah terbiasa di tanah air, di kebiasaan sehari-hari, insya Allah ketika Allah panggil kita semua ke tanah suci, insya Allah Allah akan memudahkan kita untuk berbuat baik di sana. Gitu guys, dah aneh ini guys. Alhamdulillah. Oke, baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah sesi untuk tanya jawab ya bagi Bapak Ibu yang ingin bisa memberikan pertanyaan, monggo bisa tulis di kolom komentar atau bisa raise hand, nanti insya Allah kami pandu. Sebelum sesi tanya jawab, ada informasi dari Umroh yang ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait program umroh. Program umroh dari Umroh adalah program umroh kami mulai dari harga 25 jutaan, mulai dari bulan Oktober sampai bulan Februari 2025. Dan kami juga memiliki program akhir tahun 2024, Umroh Ramadan 2025, dan spesial umroh bersama Ustadz Cahyadi di bulan Syawal 2025. Kami juga memiliki program haji, haji khusus daftar sekarang berangkat 7 sampai 8 tahun lagi. Spesial haji furoda, daftar sekarang berangkat tahun depan, insya Allah bersama Ustadz Cahyadi. Kami juga menyediakan badal haji dan badal umroh, menyediakan dana talangan, porsi haji dan umroh, dengan program umroh dulu bayar kemudian. Wonderful Umroh juga membuka kemitraan khidmat bersama Wonderful Umroh, keuntungan bagi hasil profit, pembinaan, marketing tools, serta bisa berangkat umroh ataupun haji gratis. Mari wujudkan niat Baitullah, bisa hubungi admin Wonderful Umroh ya, atau marketing Wonderful Umroh di sekitaran Bapak Ibu semua, dan mari bergabung bersama keluarga Wonderful Umroh, karena bersama Wonderful Umroh semua bisa ke tanah suci. Baik bagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan informasi yang dari Wonderful Umroh yang bisa Bapak Ibu terima, nanti bisa diinfokan kepada
teman-teman atau kerabat semua. Alhamdulillah, monggo bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan bisa sampaikan di kolom komentar, gitu. Alhamdulillah, ini adalah bekal, gitu, bekal bagi Bapak Ibu semua yang ingin ke tanah suci atau uh, ingin bersiap ya, sudah bersiap untuk ke tanah suci adalah ini adalah ilmu yang Bapak Ibu bisa terapkan di kehidupan sehari-hari dan nanti terkait akhlak baik pada sama manusia, kepada Allah dan kepada diri sendiri. Dan nanti insya Allah di tanah air sana bisa menerapkan hal-hal tersebut. Ini ada pertanyaan saja dari Ibu Fitri dari Makassar. Bolehkah berumroh setiap hari? Monggo saja. Oh, ketika di ketika ada di masjid di sana ya, di lokasi di sana. Okay. Sebetulnya ini juga diperselisihkan oleh para ulama ya Ibu ya. Ada ulama yang mengatakan bahwasanya Rasulullah itu kalau merujuk kepada hadis apa yang dilakukan oleh Rasulullah dahulu, Rasulullah itu ketika memasuki kota Makkah, Rasulullah berumrah itu hanya 4 kali ya. Seumur hidup beliau 4 kali berumrah dan 1 kalinya haji. Umrah yang terakhir itu bersama haji, yaitu haji wada. Kalinya Rasulullah mengerjakan haji, itu pula haji terakhirnya beliau. Nah, ulama ada yang memperselisihkan. Bagi ulama yang mengikuti hadis tersebut, maka ulama menyarankan bahwasanya umrah itu perjalanan yang kita mau tidak mau mencontoh sunnah Rasulullah. Maka ketika berangkat ke sana, itu sekali saja umrah. Ada ulama yang berpendapat seperti itu. Tetapi ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya umrah itu adalah ibadah yang sangat mahal. Haji adalah ibadah yang sangat mahal. Butuh persiapan fisik, butuh persiapan dana. Maka silahkan ketika ada di tanah suci untuk umrah berkali-kali. Ada yang membolehkan seperti itu. Tapi ini pun terpecah menjadi dua. Ada ulama yang mengatakan silahkan kalau mau umrah tapi badal. Misalnya membadalkan umrah untuk saudara kita atau ayah kita, ibu kita yang sudah wafat, maka diperbolehkan. Jadi umrah yang wajibnya ketika kita masuk di kota suci Mekah, umrah kudum itu wajib. Kemudian umrah yang selanjutnya adalah umrah sunnah yang diperuntukkan untuk badal. Ini bagi ulama yang membolehkan umrah berkali-kali, tapi dia mengikuti pendapat umrahnya yang kedua dan ketiga adalah untuk badal. Tapi ada ulama yang membolehkan dan ini banyak diikuti oleh sebagian besar saudara-saudara kita yang ada di Indonesia, Malaysia gitu ya, Asia terutamanya, yaitu ketika mereka sampai di sana maka mereka umrah untuk dirinya pun berkali-kali. Dan ini dilakukan oleh orang-orang tua kita dulu. Ya, kata mereka, lawang wis larang-larang sampai tanah suci, sudah mahal-mahal sampai sampai tanah suci, maka mereka melakukan umrah berkali-kali. Tapi bagi ibu yang melakukan ibadah haji, maka biasanya dari ketua kloter atau dari KBIH atau dari Kemenak itu menyarankan ibu kalau belum masuki puncak ibadah haji ar-musnahnya, yaitu Armina, kemudian Musdalifah dan Minanya, Arafah, Mina, Musdalifah, Ar-Musna disingkatnya, maka disarankan untuk tidak melakukan umroh berulang-ulang. Kenapa? Karena ditakutkan capek. Ya, karena berarti ambil mikot, kemudian umroh, sa'i itu juga capek ya untuk sebagian besar orang-orang yang sudah sepuh gitu ya. Maka diminta untuk menjaga fisiknya, terutama fisik itu sangat diperlukan pada puncak ibadah hajinya, yaitu ada yang mengambil tarwiyah ya sebelum Arafah sudah sampai di padang Arafah, kemudian Arafah, kemudian mereka harus mabit juga, kemudian harus menginap juga di Mina, lontar jumroh di mana kita ketahui bersama bahwa saya Jamarot jaraknya itu dari penginapan itu sekitar 7 km bolak-balik PP tergantung dari lokasi di Minanya. Nah, maka sebagian besar pemerintah atau dari Kemenang itu tidak menyarankan untuk umroh berkali-kali. Tapi kalau hukumnya kembali ke tadi, ada yang tidak memperbolehkan, ada yang memperbolehkan tapi hanya untuk badal, ada yang memperbolehkan untuk berkali-kali. Monggo, semuanya pendapat ulama. Bagi ibu yang ingin melakukan, tidak usah menjustifikasi orang lain. Jadi yang tidak boleh dilakukan itu di sana ibu, ketika ibu mau umroh berkali-kali, kemudian ibu mengatakan, ini sebagian besar dilakukan oleh orang Indonesia dan saya mengikuti ulama tersebut. Jadi kalau jenengan itu niatnya badal, ya kayaknya kurang pas deh. Nggak boleh ya, nggak boleh. Nggak boleh jeda dalam masalah ibadah di sana. Jadi kalau ibu-ibu mau berangkat untuk umroh kembali, meskipun teman-temannya tidak, ibu sama suami yakin, Pak kita mau umroh bersama, kita umroh lagi aja. Ya udah berangkat aja. Nggak usah menjustifikasi orang yang tidak terpaham dengan ibu-ibu, dengan ibu itu ya. Nah itu akhlaknya harus kita jaga kembali, kita menjaga akhlaknya ya.
mau nggak mau mengikuti pendapat ulama yang Oh, Masya demikian. Allah. Oke, setelah hasanah Islam, oke, ada nih, oke. Insya Allah untuk memudahkan kita semua, jadi jangan saling singgung, oke. Uh, itu adalah fikih, oke. Saja, oke. Jadi Oke. boleh semua untuk dilakukan. Masya Allah. Selanjutnya ada Ibu Reni Wahyuni. Izin bertanya, hukum wanita yang umroh tanpa didampingi suami atau muhrimnya itu bagaimana, Ustaz? Baik, umroh sangat erat kaitannya dengan ibadah haji. Saya terangkan sekilas untuk fikihnya. Yang pertama adalah untuk ibadah haji, seorang wanita ketika tidak diizinkan oleh suaminya, apabila dia punya uang dan suaminya belum mau berangkat, kadang-kadang ada wanita baik yang menikah dengan orang laki-laki yang tidak baik, dan ini banyak kejadian teman-teman saya. Maka dia harus mengutamakan Allah dan Rasul. Berangkatlah haji ketika sudah mempunyai biaya. Ya, dia tidak harus izin suaminya, karena urusan ibadah haji itu adalah urusan dia kepada Allah. Dan ketika haji dia pasti umroh. Nah, kemudian untuk umroh wajib, sebagian besar ulama mewajibkan untuk bersama mahram. Untuk umroh wajib, yaitu umroh sekali seumur hidup, maka harus didampingi oleh mahram. Ini sebagian besar ulama sepakat, tidak ada perselisihan. Tetapi ada pendapat lain di hadis Rasulullah yang lain. Rasulullah mengatakan bahwa kelak seorang wanita akan datang dari negara yang sangat jauh, mereka akan menunggang kuda untuk berduyun-duyun datang ke kota Mekah untuk melaksanakan umroh dan haji. Nah, ini menunjukkan kode bahwasanya aman, ketika perjalanan aman, maka tidak apa-apa. Kalau saya meyakini umroh wajib harus beserta mahram. Ya, kalau saya meyakini umroh wajib yaitu pertama. Karena kadang-kadang memang mungkin ketika kita menunggu haji yang jangan lupa Mas Aji, lama kan haji itu ya. Saya juga menunggu 12 tahun untuk berhaji itu ya. Masya Allah lamanya luar biasa. Nah, maka uh, mungkin kerinduan kepada Masjidil Haram itu sudah demikian menggebu. Maka boleh berangkat untuk umroh wajib tapi tetap didampingi oleh mahram. Ya, kalau haji tidak harus. Ini ulama sepakat karena haji itu adalah urusan kita dengan Allah, masing-masing perintahnya ada, yaitu dalam rukun Islam. Tetapi kalau umroh kedua, ketiga umroh sunnah, maka itu juga harus didampingi mahram sebetulnya ya. Cuman kita harus melihat bahwasanya jika perjalanannya itu aman dan kita insya Allah tidak akan tinggal lama di sana, dan kemudian ada teman-teman perempuan yang membersamai kita, artinya kita tidak boleh berangkat di satu perjalanan di mana semuanya laki-laki. Karena ini pernah terjadi pada saya, Mas Aji. Saya dapat hadiah umroh untuk kompetisi keilmuan saya, dan yang dapat hadiah umroh 10 orang, 9 orang itu laki-laki semua. Perempuannya cuma satu. Maka saya tidak jadi berangkat. Ya, karena saya tidak beserta mahram karena hadiahnya cuma satu. Dan alhamdulillah kemudian tahun berikutnya saya berangkat bersama suami. Nah, eh, ada ulama yang berpendapat bahwa berdasarkan hadis tersebut yang Rasulullah ungkapkan, telah akan orang datang itu dengan menaiki kuda dan kemudian mereka itu akan berumroh, itu menunjukkan bahwasanya kota ataupun tempat ataupun sarana yang digunakan itu adalah aman, maka diperbolehkan. Karena kita untuk berumroh itu tidak tinggal lama-lama, kita hanya 9 hari. Asal ada pembimbingnya, ada jamaah umroh yang bersama kita, maka silahkan berangkat ya. Tapi tetap kita harus minta izin. Jadi yang umroh kedua ketika itu izin itu wajib. Mungkin kita bedakan ya Mas Aji antara izin dengan kebersamaan mahram. Kadang, kadang ada orang-orang yang ngeyel. Ini kan urusan ibadah. Umroh itu kan urusan ibadah saya kepada Allah, dan ini juga pernah ada terjadi pada jamaah umroh gitu ya. Yang dia berangkat, dia terus terang sama saya kalau dia tidak mendapat izin dari suaminya aslinya. Maka yang terjadi di sana dia sakit Masya panjang datangan sampai pulang. Itu dia sakit. Bahkan umroh pun akhirnya dia harus merogoh kocek lebih dalam karena dia harus naik kursi roda. Mahal sekali kursi rodanya. Ya, nah ini menunjukkan bahwasanya tetap harus minta izin. Adapun kebersamaan mahram, maka ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan boleh jika perjalanannya dirasa aman. Begitu. Jadi kalau bagi ibu-ibu yang mau melaksanakan umroh, saya sarankan jangan backpacker. Ikut Wonderful umroh aja. Nggak boleh backpacker. Karena backpacker itu tidak dijamin keamanannya. Otomatis ini tidak sesuai dengan uh, istihad para ulama. Karena istihad para ulama membolehkan tanpa mahram ketika terlindungi, aman, dan perjalanannya bersama perempuan dan juga ustadz-ustadz yang memang punya kredibilitas yang bagus dalam ilmu tentang haji dan umroh. Demikian Mas Aji, mudah-mudahan.
Oke, Masya Allah gitu guys. Di ibu-ibu atau perempuan yang eh, ingin berumroh, kalau tadi disarankan dari Ustaz Dani, umroh wajib pertama harus sama mahramnya gitu, guys. Tapi untuk yang selanjutnya bisa, tapi ada syaratnya tadi itu guys. Beberapa syarat-syarat yang perlu dilakukan. Kata Masya Allah. Oke, sabar kalau Alhamdulillah ini sudah sesi penutupan guys, Tata guys. Alhamdulillah jazakallah ilmunya, moga Tata bisa memberikan closing statement pada majelis pada pagi hari ini. Ya, baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah di sesi akhir. Sedikit ulasan dari saya bahwasanya sebelum berangkat ke tanah suci, sebanyak-banyaknya kita belajar dari sekarang, dari sebelum kita mendaftar, dari sebelum kita mempunyai biaya. Maka pelajarilah, dekatkanlah diri kita dengan ilmu fikih tentang keutamaan umrah dan haji. Sehingga yang terbayang di depan mata kita itu adalah keinginan untuk ada di Baitullah, keinginan untuk bersujud di dekat Ka'bah, di pintu Multazam, keinginan untuk melaksanakan bagaimana tawaf, bagaimana rasanya ketika kita tawaf kemudian Allah hadir di tengah-tengah semua jutaan umat manusia. Nah, ini harus ada di dalam diri kita. Ini merupakan cita-cita yang sangat agung dan sangat mulia. Urusan harta dunia, urusan mobil, urusan rumah, secukupnya. Kita meniru Rasulullah, bagaimana kehidupan beliau yang sangat sederhana. Tapi kita utamakan ibadah, karena ibadah itu akan kita bawa mati, sedangkan apa yang ada di dunia tidak akan kita bawa mati, alias menjadi ahli waris bagi keluarga kita. Maka sejujurnya seorang mukmin yang baik adalah orang yang pandai atau orang yang sangat cermat mempersiapkan urusan akhiratnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Mas Adi, Bapak Ibu rahimahullah, semoga Allah ridho dengan apa yang kita lakukan di hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khair. Kepada Ustazah Hanif Agustini yang telah menyampaikan materi kepada kita semua, sehingga kita pada pagi hari ini terbuka gitu, pemikiran kita, ilmu kita juga tambah lagi. Alhamdulillah. Uh, Jazakallah kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dari awal sampai akhir acara pada pagi hari ini. Masya Allah. Semoga Allah lindungi kita semua, keluarga kita, dan berkahi semua rezeki kita di pagi hari ini. Dan Alhamdulillah bagi Bapak Ibu yang mungkin belum berkesempatan mengikuti dari awal, insya Allah akan ada rekaman yang insya Allah akan disampaikan atau dikirimkan di grup ya, di grup Bapak Ibu masing-masing. Masya Allah. Bagi Bapak Ibu yang belum bisa masuk grup, bisa mengisikan form pendaftaran atau form presensi yang sudah kami share di kolom komentar. Baik Bapak Ibu yang saya mati oleh Allah Subhanahu wa taala, terasa sudah di penghujung acara, kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan doa bermajelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di Madrasah Baitullah selanjutnya, Bapak Ibu.